Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Najma Fida Kamila dengan NIM 23109122200037 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kontrak mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pada video ini, saya akan memaparkan materi mengenai 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat dan akan menjelaskan satu kompetensi di antara 8 kompetensi tersebut. Oke, langsung saja, mari kita simak videonya. 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat yaitu: yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis atau analysis and assessment. Kompetensi ini berarti melibatkan berbagai aspek, seperti kemampuan untuk merumuskan masalah dengan akurat, mengidentifikasi manfaat dan keterbatasan data, serta mengevaluasi integritas dan aspek lainnya. Yang kedua, mengembangkan kebijakan dan merancang program kesehatan atau Policy Development and Program Planning. Seorang sarjana kesehatan masyarakat harus mampu untuk mengumpulkan, meringkas, dan menginterpretasikan informasi tentang isu kesehatan. Selain itu, seorang sarjana kesehatan masyarakat harus mampu untuk merancang kebijakan mengenai kesehatan secara jelas dan padat, serta memutuskan tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, memahami budaya setempat atau cultural competency or local wisdom. Masyarakat memiliki budaya dan latar belakang yang beragam. Antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya pasti memiliki aturan yang berbeda. Oleh karena itu, lulusan sarjana kesehatan masyarakat harus mampu menggunakan metode dan pendekatan yang tepat untuk berinteraksi secara efektif dan profesional dengan masyarakat dari berbagai latar belakang yang berbeda. Yang keempat, dapat berkomunikasi secara efektif atau communication skills. Tugas utama seorang sarjana kesehatan masyarakat adalah memberikan pembinaan kesehatan kepada masyarakat, sehingga diperlukan kemampuan berkomunikasi yang efektif melalui berbagai media, baik media cetak, lisan, dan metode lainnya. Para sarjana kesehatan masyarakat diharapkan mampu untuk menyajikan informasi yang akurat mengenai program kesehatan kepada masyarakat. Yang kelima, melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. Seorang sarjana kesehatan masyarakat harus memiliki keterampilan untuk mengintegrasikan berbagai strategi dalam berinteraksi dengan individu yang berasal dari latar belakang yang beragam. Selain itu, seorang sarjana kesehatan masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat sebagai faktor pertimbangan dalam proses pengembangan kebijakan dan program kesehatan. Yang keenam, memahami ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills. Seorang sarjana kesehatan masyarakat harus mampu untuk merumuskan, mengevaluasi, dan memahami keadaan kesehatan dalam populasi masyarakat. Selain itu, mereka diharapkan dapat berperan dalam upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit yang dapat diimplementasikan melalui kegiatan riset dan observasi langsung. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan berpikir kritis agar dapat menyajikan analisis yang akurat. Yang ketujuh, merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skills. Pengelolaan anggaran merupakan hal penting dalam pelaksanaan program kesehatan masyarakat, sehingga seorang sarjana kesehatan masyarakat dituntut untuk memiliki kemampuan mengalokasikan dana secara efisien dalam suatu program kesehatan. Selain itu, sarjana kesehatan masyarakat juga harus mampu untuk menetapkan prioritas keuangan yang tepat untuk menjalankan program kesehatan yang ada di masyarakat. Dan yang kedelapan yaitu memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir secara sistem atau leadership and system thinking skills. Masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai organisasi dengan karakteristik yang beraneka ragam, sehingga agar seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat memberikan penyuluhan dan informasi dengan efektif, diperlukan kemampuan kepemimpinan yang baik sekaligus kemampuan berpikir secara sistemik agar tujuan program kesehatan dapat disampaikan dengan jelas kepada masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dengan lebih lanjut mengenai community empowerment. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, community empowerment atau melaksanakan pemberdayaan masyarakat merupakan unsur penting yang tidak dapat diabaikan. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat
dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat guna mengangkat harkat, hidup, martabat, dan derajat kesehatannya. Adapun contoh dari pemberdayaan masyarakat adalah seperti Polindes, POD atau Pos Obat Desa, Pos UKK atau Pos Upaya Kesehatan Kerja, dan juga TOGA, Taman Obat Keluarga. Community empowerment meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama, pengembangan program pemberdayaan masyarakat. Sarjana Kesehatan Masyarakat dapat merancang dan mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat. Ini mencakup pengembangan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk mengatasi masalah kesehatan secara mandiri. Yang kedua, analisis kebutuhan masyarakat. Sarjana Kesehatan Masyarakat dapat melakukan analisis kebutuhan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah kesehatan utama, serta mengidentifikasi sumber daya dan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, kerjasama dan kemitraan masyarakat. Sarjana Kesehatan Masyarakat dapat membangun kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal. Ini melibatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan dan implementasi program bersama. Yang keempat, evaluasi program pemberdayaan masyarakat. Sarjana Kesehatan Masyarakat memiliki keterampilan evaluasi untuk menilai efektivitas program pemberdayaan masyarakat. Mereka dapat mengukur dampak program terhadap kesehatan masyarakat dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang kelima, etika profesional dan kultural. Sarjana Kesehatan Masyarakat harus memiliki pemahaman yang kuat tentang etika profesional dan kultural. Mereka harus dapat menghormati nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat dalam upaya pemberdayaan, memastikan bahwa intervensi yang dirancang itu sesuai dengan konteks budaya dan nilai lokal. Yang keenam, keterampilan komunikasi dan edukasi masyarakat. Sarjana Kesehatan Masyarakat memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan berbagai kelompok. Mereka dapat menyampaikan informasi kesehatan dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat dan merancang program edukasi yang dapat meningkatkan pemahaman tentang masalah kesehatan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.